Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadatul Badiah dengan NIM 221F10027. Di video kali ini saya akan membahas tentang layanan pendidikan anak tunanetra. Anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya, perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra. Teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor dalam diri anak sendiri, dan yang ketiga, kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak, remaja, atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu keluarga merasa tidak enak atau discomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostasis. Jadi dalam konseling atau terapi, keadaan homeostasis struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia terutama anak dengan hambatan penglihatan merupakan
hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas tunanetra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman, keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka diperlukan 3 prinsip, yaitu yang pertama, pengalaman konkret, yang kedua, penyatuan antar konsep, yang ketiga, belajar sambil melakukan. Yang pertama, pengalaman konkret. Karena kendala dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain sebagainya. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami kendala dalam mengamati benda melalui perabaan, seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatan. Untuk memahamkan hal tersebut, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verba saja. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka dari itu, perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik. Yang ketiga, belajar sambil melakukan. Prinsip belajar sambil melakukan berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung. Untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan, maka peran teknik perabaan sintetis sangat penting. Dalam teknik perabaan sintetis dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan bagian-bagian tersebut. Sebagai contoh dalam memahami hewan gajah, anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya meraba kaki, terus meraba ekor, belalai, terus tubuh, dan seterusnya.
Tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama, guru. Yang kedua, psikolog. Yang ketiga, dokter mata. Yang keempat, optometris. Yang pertama, guru dengan kualifikasi SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 PLB, pendidikan sarjana pendidikan luar biasa. Sarjana S1 bukan PLB tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra, seperti pendidikan agama, musik, message, dan lain-lain. Guru sekolah umum yang diberikan training minimal 6 bulan. Kedua, psikolog. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan untuk anak disabilitas netra, karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. Yang keempat, optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalnya mengenai ketajaman penglihatan, rentang pandang, kebutuhan media baca tulis, dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak, alat peraga yang diperlukan, dan penempatan kelas. Jenjang pendidikan bagi anak disabilitas netra. Jenjang pendidikan bagi anak disabilitas netra terdiri dari yang pertama, Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB. Program kegiatan belajarnya yaitu program umum yang meliputi pembentukan perilaku melalui pengembangan Pancasila, agama, disiplin, perasaan dan emosi, dan kemampuan bermasyarakat, serta mengembangkan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan jasmani. Untuk program khusus, orientasi mobilisasi. Susunan program pembelajaran, kegiatan belajar 3 jam per hari. Setiap jam pelajaran lamanya 30 menit. Lama pendidikan berlangsung selama 1 sampai 3 tahun. Usia sekurang-kurangnya itu 3 tahun. Rasio guru dan murid membimbing 5 peserta didik. Untuk sistem guru kelas, kecuali untuk bidang pengembangan orientasi mobilitas. Tim teaching, susunan program pengajaran. 3. Sekolah menengah pertama luar biasa SFPLB. 4. Sekolah menengah luar biasa SMLB. Sekolah dasar luar biasa yaitu SDLB. Untuk kurikulum
program umum pendidikan Pancasila adalah dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu program khusus orientasi dan mobilitas dan braille. 3. Program muatan lokal antara lain bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat. Ya, susunan program pengajaran yaitu kegiatan belajar sekurang-kurangnya 30 sampai 42 jam pelajaran tiap minggu. Untuk kelas 1 dan kelas 2 setiap jam pelajaran 30 menit. Kelas 3 sampai kelas 6 setiap jam 40 menit. Untuk lama pendidikan berlangsung selama 6 tahun. Berusia 6 tahun. Rasio guru dan murid, satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran orientasi dan mobilitas, pendidikan agama, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Tim Dacing terus mengembangkan program pendidikan individual bagi siswa tunanetra yang membutuhkan layanan tertentu. Sekolah menengah pertama luar biasa SMP LB. Kurikulum program umum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indo, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris. Program khusus yaitu orientasi dan mobilitas dan braille. Program muatan lokal, bahasa daerah, kesenian daerah dan lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat. Program pilihan, paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan dan kesenian. Susunan program pengajaran yaitu kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran tiap minggu. Setiap jam pelajaran itu 45 menit. Alokasi waktu program umum, program khusus, dan muatan lokal kurang lebih 48%. Sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 52%. Lama pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Siswa telah tamat sekolah dasar luar biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara. Rasio guru dan murid, satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru yaitu guru mata pelajaran, terus sekolah menengah luar biasa. Kurikulum program umum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan bahasa Inggris. Program khusus yaitu braille. Terus program pilihan, paket keterampilan, rekayasa, pertanian, usaha, perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Susunan program pengajaran yaitu kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran tiap minggu, dan setiap jamnya itu
45 menit. Alokasi waktunya kurang lebih 38%. Sedangkan alokasi program pilihan kurang lebih 62%. Lama pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Untuk siswanya telah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau setara. Rasio guru dan murid, satu guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru yaitu guru mata pelajaran. Untuk model pendidikan, yang pertama pendidikan khusus. SLB adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa atau SLB. Tunanetra yaitu sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tunanetra. Yang kedua, sekolah dasar luar biasa yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ialah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal dalam satuan pendidikan yang bersangkutan di sekolah reguler dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam pendidikan terpadu harus disiapkan yang pertama seorang guru pembimbing khusus GPK atau guru PLB. Yang kedua sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus tersebut yang mengalami kesulitan dalam kelas, maka ia dibawa ke ruangan khusus atau ruang sumber untuk diberikan bimbingan khusus. Bantuan untuk memahami materi pelajaran dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga. Pengayaan agar ketika anak belajar di kelas bersama anak normal, anak disabilitas netra sudah siap secara mental. Rehabilitasi sosial bagi anak disabilitas netra yang mengalami kesulitan dalam bergaul dan bersosialisasi. Ketiga, guru kunjung. Di dalam sistem pendidikan luar biasa terdapat sebuah model pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan model guru kunjung. Model guru kunjung ini dilakukan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah. Oleh karena sesuatu hal anak tersebut tidak dapat belajar di sekolah khusus atau sekolah lainnya, seperti tempat tinggal yang sulit dijangkau akibat dari kemampuan mobilitas yang terbatas. Yang kedua, jarak sekolah dan rumah terlalu jauh. Ketiga, kondisi anak tunanetra yang tidak memungkinkan untuk berjalan. Yang keempat, menderita penyakit yang berkepanjangan. Pelayanan pendidikan dengan model guru kunjung ini bisa dilaksanakan di beberapa tempat, di antaranya rumah anak tunanetra sendiri. Yang kedua, ada sebuah tempat yang dapat menampung beberapa anak tunanetra. Yang ketiga, rumah sakit dan lain sebagainya. Kurikulum yang digunakan pada model guru kunjung adalah kurikulum PLB, kemudian dikembangkan kepada program pendidikan individual yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak.
Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistematik. Berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra dapat belajar secara terpadu dengan anak sebaya lainnya dalam satu sistem pendidikan yang sama. Layanan pendidikan di dalam pendidikan inklusi memperhatikan pertama kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, satu sekolah untuk semua. Yang ketiga, tempat pembelajaran yang sama bagi semua siswa. Yang keempat, pembelajaran didasarkan kepada hasil asesmen, tersedianya aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa merasa aman dan nyaman. Lingkungan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang fleksibel yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.